Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Aura Islami dari SMA Negeri 12 Garut. Untuk asesmen kelima kali ini, aku mengambil tema yaitu mengenal peraturan rambu lalu lintas dan marka jalan. Teman-teman, apa itu peraturan lalu lintas? Jadi, peraturan lalu lintas adalah serangkaian aturan dan tata cara yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur perilaku pengguna jalan raya seperti pengemudi berkendara bermotor, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Untuk apa peraturan lalu lintas dibuat, teman-teman? Jadi, peraturan lalu lintas dibuat untuk menertibkan pengguna jalan dan memberikan jalanan keselamatan bagi pengguna jalan yang sedang menggunakan ruas jalan tersebut. Tanpa adanya aturan lalu lintas tersebut, sulit sekali mencapai keselamatan berkendara, apalagi di jalan raya yang padat seperti ibu kota. Apa sih rambu lalu lintas itu? Jadi, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, dan perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas itu terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama, ada rambu peringatan. Sesuai dengan namanya, rambu ini merupakan rambu yang dibuat untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Bentuk umumnya berupa plat berbentuk persegi, bisa dilihat ya teman-teman. Kedua, ada rambu perintah. Selanjutnya untuk rambu perintah yang berisi perintah untuk ditaati oleh pengguna jalan tempat rambu tersebut terpasang. Ketiga, ada rambu petunjuk. Jenis rambu lalu lintas berdasarkan artinya. Yang perlu diketahui selanjutnya adalah rambu petunjuk. Sesuai dengan namanya, rambu lalu lintas ini berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pengguna jalan. Yang keempat adalah rambu larangan. Rambu larangan merupakan rambu-rambu lalu lintas yang berisi larangan bagi pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut atau larangan melakukan aktivitas tersebut. Dari ruang lingkupnya, rambu ini memberikan larangan kepada semua pengguna jalan yang ada di kawasan tersebut. Nah, itu adalah rambu-rambu lalu lintas. Sekarang mari kita membahas marka jalan. Jadi, apa sih marka jalan itu? Jadi, marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Yang pertama, ada marka garis membujur. Marka garis membujur terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada marka garis membujur penuh, tidak terputus, yang artinya pengemudi dilarang melintasi marka ini. Yang kedua, marka garis membujur putus-putus. Pengemudi boleh melintasi marka ini, misalnya untuk pindah jalur atau mendahului kendaraan yang lain. Yang ketiga, ada marka garis membujur kombinasi penuh dan putus-putus. Pengemudi yang berada di sisi jalan yang lebih dekat dengan marka putus-putus boleh melintasi marka kombinasi ataupun sebaliknya. Yang kedua, ada marka garis melintang utuh. Marka garis yang melintang utuh terhadap sumbu jalan. Marka ini digunakan untuk mengingatkan pengendara untuk berhenti atau mengurangi kecepatan. Marka ini juga berfungsi untuk menguatkan rambu dan traffic light. Maka garis melintang di antara lain terbagi menjadi 2. Yang pertama, marka garis melintang utuh. Marka ini menguatkan rambu stop dan traffic light sebagai tanda berhenti kendaraan. Yang kedua, marka garis melintang putus-putus. Marka ini menguatkan rambu hati-hati sebagai tanda batas berhenti untuk memberikan keselamatan mendahulukan kendaraan lain yang telah ditetapkan oleh rambu. Yang ketiga, marka serong. Marka serong adalah marka yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk ke dalam pengertian marka membujur atau marka melintang. Gunanya untuk menyatakan suatu daerah di permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Yang keempat, marka lambang. Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya.
Bentuk berupa panah, segitiga, atau tulisan dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu. Itu teman-teman dari jenis-jenis marka. Yang selanjutnya adalah tata cara berkendara yang baik dan benar. Apa aja sih? Yang pertama, ada memiliki surat berkemudi. Yang kedua, harus berusia 17 tahun ke atas. Yang ketiga, tidak menggunakan alat elektronik saat berkendara. Yang keempat, memakai helm standar seperti adanya kaca penutup ya teman-teman. Yang kelima adalah menggunakan kecepatan rata-rata. Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung pembahasan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dadah.